Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya nggak lagi bongkar motor, melainkan ini bikin video tutorial cara teman-teman di rumah. Semisal kita mau ngecek alat, terutama ini ya di pengapian ya, atau di pengisian aki. Saya mau ngecek gimana cara ngecek kiprok atau buat pengisian aki ini bagus apa enggak. Di sini ada, coba dilihat ya. Yang sering kita pakai di bengkel ada ampometer sama test pen. Kalau semisal teman-teman nggak ada dua ini, yang penting ada soket kiproknya sama aki. Kalau aki pasti ada lah ya. Di rumah kan kalau semisalnya motor udah pasti ada akinya. Nah, kita copot aja dulu buat ngetes. Yang pertama, yang hal umum biasa di bengkel itu biasa ampometer. Kalau ampometer tuh kenapa dia kan lebih enak aja lah ya cara pakainya. Oke, gini ya teman-teman, kita hidupkan dulu. Ini kita tes nyambung apa enggak. Oh, nyambung ya. Di sini ada kiprok buat motor Mio 5TL, berikut sama soketnya. Ini bentuk kiprok Mio itu banyak ya, dari model Vario, Supra, bebek sama Matic. Kalau yang masih karbu itu motor-motor tahun lama ya, itu kiproknya modelnya begini ya, modelnya kecil. Cuman dari bentuk tuh sama, cuman kan dia kan beda di jalur pengisiannya. Nah, jalur pengisian ini ya, ini kan ada lampu sama ada pengisian aki. Kita kalau ibarat mau pasang itu ibarat salah beli, ibarat motornya Mio, kita belinya kiproknya Supra, itu bisa. Yang penting kita tahu jalurnya. Semisal motor DC, semisal kita beli kiprok modelnya AC itu yang tanpa kiprok itu bisa nyala ya, tapi kalau yang DC itu kalau nggak pakai kiprok, nggak pakai aki, itu nggak nyala. Nah, ini yang harus kita pahami di jalurnya ya. Ini jalur ada 4. Kita tes dulu. Nah, ini nyambung ya ampometernya. Ini kita ngeceknya kalau soket 4 begini, dua-dua begini ya, sepasang ya, bukan sepasang ke samping, tapi sepasang ke bawah, segini ya, begini. Nah, kita cek dulu bagian sebelah kanan, ya. Nah, coba kita lihat dari sini nyambung apa tidak ya. Ini sebelah kanan dari saya, ini nyambung. Nah, ini nyambung nih. Oh, nyambung ya. Sebelah sini bawahnya kita bolak-balik nih ampometernya, kabel ininya, colokannya. Ini nyambung. Kalau yang ini nyambung dua-duanya, berarti ini tuh khusus buat lampu ya. Lampu tuh berarti yang satu lampu, yang ke lampu, yang satunya ke masa atau ground. Nah, ini yang dua lagi. Kalau ini sebenarnya ketukar juga, ibarat semisal nih teman-teman ini ke ground, ini ke lampu, itu nggak masalah ya. Kalau ke lampu itu nggak masalah, cuman paling bedanya lampunya rada redup doang ya. Cuman itu bisa dibolak-balik nggak apa-apa, jadi nggak ngaruh ke korslet. Yang satu lagi ini buat pengisian aki. Nah, ini yang paling penting. Kita tes dulu. Ini masuk ya, yang merah masuk, yang hitam ini
keluarnya. Nah ini nyambung. Nah nyambung. Kita tes yang bawah dibalik, ini yang merahnya di bawah, yang hitamnya di atas. Nah ini nggak nyambung nih. Nah teman-teman lihat, kalau kita satuin kan nyambung nih, tuh nyambung. Nah ini kita tempelin yang ke atas nggak nyambung. Berarti ini menandakan kiprok ini normal ya. Kenapa normalnya? Jadi pengisian itu masuk dari spool ke kiprok, ngeluarin ke aki, tapi dari aki nggak balik lagi ke spool, jadi itu nutup ya. Nah itu berarti kan kiproknya normal. Tuh. Jadi semisal teman-teman motornya DC, beli kiproknya AC, itu bisa. Yang penting jangan salah itu pengisian sama kabel pengisiannya aja, yang penting jangan salah ya, antara ini sama ini gitu. Oke, mungkin segitu dari ini ya, pengetesan dari ampometer. Ibarat teman-teman nih di rumah nggak punya ampometer, adanya test pen bang katanya, di rumah adanya test pen sama aki semisal nih. Oke, kita pakai test pen sama aki, kita cek. Yang penting aki ada setrumnya ya. Nih ada setrumnya, minimal ada setrumnya lah, nggak harus bisa starter, yang penting ada setrumnya. Kalau untuk lampu ini nggak nyala ya, karena kan kalau dikasih setrum arus tuh beda, dia kan nggak harus dua-duanya nempel ya. Ini paling ngeceknya di bagian ini ya, pengisian ya. Di bagian pengisian kita cek dulu. Nah ini nggak hidup ya, nggak nyala. Nah ini nyala nih. Kita tes yang atas, tempelin di strum, kita hidupin. Nah nyala ya. Ini buat pengisian nyala ya. Nah. Nah yang satu lagi nggak ada ya. Kalau dibalik ini nyala, nah berarti ini bagian pengisiannya di bagian atas ya. Ini berarti yang paling atas itu spool, yang bawahnya aki. Nah, kita kasih strum, coba sekali lagi. Nah nyala ya. Yang penting itu pengisian sama aki aja. Kalau buat lampu kan kalau dari langsung dari aki itu nggak bisa ya, nggak ngeluarin setrum ya. Oke, itu mungkin dari test pen ya. Sekarang ada juga ibarat, bang saya adanya aki doang di rumah, test pen nggak ada. Oke, kita coba. Cuman ada juga yang ngomong ya, katanya kalau pakai langsung dipercikin ke aki, katanya kiproknya koslet. Nah itu sebenarnya nggak koslet, yang penting kita ngosletinnya jangan kelamaan ya, yang sering-sering, ntar juga ininya jebol, kiproknya jebol. Nah kita cek pengisian aja dulu. Ini tempelin satu, ntar kita cek sama-sama ya. Ini tuh kalau ntar kita habis kosletin, kita cek di ampometer itu masih normal apa enggak. Nih kita pencet ya. Kalau semisal nggak ada test pen, ampometer nggak ada, adanya cuma aki doang bisa. Kita tempel. Nah ini nggak ada ya, nggak ngeluarin strum ya. Nah sekarang strum kita tempelin. Nah coba dilihat dulu teman-teman. Nah ini kita cek sebelah. Nah ada ya tuh. Oh sebelah ada, yang sebelah nggak ada ya.
Nah, coba diulang lagi, ini nggak ada nih. Yang sebelah ada nih. Nah, ada ya. Itu udah ada, berarti normal gitu ya. Coba kita cek ke ampometer masih fungsi apa enggak. Kita cek. Nah, dan ternyata masih fungsi ya. Tuh. Yang penting kita ngosletin ke akinya jangan lama-lama aja ya, sesekali aja. Nah, berarti aman ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Misal-misal ada saran, kritikan, boleh di komen aja ya. Ntar mudah-mudahan saya balas satu persatu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.